naik di atas, naik di atas. Naik di atas. Estafet, estafet. Terima. Kali ambil teman, ambil. Pelan-pelan, kalinya. Yuk, yuk. Coba keluarganya. Tahan. Ibu mau naik. Keluarganya tahan. Bencana tanah longsor yang melanda Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat masih menyisakan luka mendalam. Di balik suara alat berat, lumpur, dan puing bangunan, tersimpan kisah pilu tentang perjuangan kemanusiaan, pengorbanan, serta harapan yang belum padam. Selama 20 hari operasi pencarian, tim SAR gabungan terus bekerja tanpa mengenal lelah demi menemukan para korban yang tertimbun longsoran. Hingga kini, ratusan personel dari berbagai unsur masih siaga di lokasi bencana. Tim SAR gabungan telah mengumpulkan sebanyak 101 kantong jenazah dari sejumlah sektor pencarian di area terdampak longsor. Meskipun status tanggap darurat bencana telah resmi dicabut oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat, operasi pencarian korban tetap dilanjutkan dengan pola operasi SAR terbatas. Seluruh temuan jenazah berasal dari sejumlah worksite atau titik sektor yang difokuskan pada area dengan potensi korban tertinggi. Dari total 101 kantong jenazah yang terkumpul, sebanyak 83 kantong telah berhasil diidentifikasi oleh tim Disaster Victim Identification, Polda Jawa Barat. Sementara itu, proses identifikasi terhadap sisa jenazah masih terus berlangsung guna memastikan identitas korban sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Berdasarkan data sementara, dari 83 korban yang telah teridentifikasi, sebanyak 64 diantaranya merupakan warga setempat. Mereka termasuk dalam daftar 80 orang yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh pemerintah desa serta pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Angka ini menunjukkan betapa dahsyatnya bencana yang melanda kawasan permukiman padat penduduk tersebut. Di tengah keterbatasan cuaca dan medan yang sulit, tim gabungan tetap bersiaga penuh untuk merespons kemungkinan adanya temuan baru. Upaya ini dilakukan sebagai wujud tanggung jawab kemanusiaan agar tidak ada satupun korban yang terlewatkan. Suasana khidmat menyelimuti Lanudal Jakarta Pondok Cabe pada Rabu, 11 Februari 2026. Kepala Staf Korps Marinir, Mayor Jenderal TNI Suherlan, mewakili Panglima Korps Marinir hadir untuk melepas sekaligus memberikan penghormatan terakhir kepada salah satu prajurit terbaik Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Laporan Komandan Upacara. Prajurit tersebut gugur saat menjalankan tugas kemanusiaan di lokasi longsor Cisarua. Almarhum adalah Kopka Marinir Anumerta Edi Haryono yang dilepas menuju kampung halamannya di Lampung. Prosesi diawali dengan salat jenazah,
kemudian dilanjutkan upacara pelepasan sebagai simbol penghormatan tertinggi atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara. Pimpinan Korps Marinir menyampaikan bahwa kepergian almarhum merupakan duka mendalam bagi seluruh keluarga besar Korps Marinir. Namun, semangat juang, loyalitas, dan pengabdian almarhum akan terus hidup dan menjadi teladan bagi generasi prajurit berikutnya. Pengorbanan ini menjadi bukti bahwa tugas prajurit tidak hanya di medan tempur, tetapi juga dalam misi kemanusiaan demi menyelamatkan sesama. Hingga saat ini, dari total 23 prajurit yang menjadi korban bencana, sebanyak 18 prajurit telah berhasil ditemukan dan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Meskipun pencarian resmi oleh Basarnas telah berakhir, Korps Marinir TNI Angkatan Laut menegaskan akan melanjutkan pencarian terhadap 5 prajurit lainnya. Komitmen ini menjadi bukti bahwa Korps Marinir tidak akan meninggalkan satupun prajuritnya. Langkah lanjutan ini bukan sekadar prosedur, tapi ini adalah janji moral. Ini adalah ikatan persaudaraan dan bentuk penghormatan tertinggi kepada para prajurit yang gugur saat menjalankan tugas. Tidak ada prajurit yang ditinggalkan di medan tugas. Bagaimana kondisi di hari ke-20, tanggal 12 Februari 2020. Tragedi longsor Cisarua menjadi pengingat bahwa bencana dapat datang kapan saja. Di balik duka, tersimpan kisah pengorbanan, ketulusan, dan solidaritas yang luar biasa. Kita lihat saja, guys. Dan ini juga sudah mulai rintik-rintik, guys. Diketemukan motor ini di kedalaman 2 meter, mulai diangkut, dieksekusi ya, disuruh dinaikkan.